Shalom dan selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kasih, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dan napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Saudara, hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2022 ini. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Dan kalau boleh kita mengingat kembali akan waktu-waktu di belakang kita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita rasakan di dalam setiap detik waktu yang kita jalani itu. Nah, mari kita bersama menaikkan syukur kita. Menaikkan ucapan syukur kita dengan kita menyanyikan pujian tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa kan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa memelihara kami. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu yang tidak pernah pudar, yang selalu kami rasakan di setiap detik kehidupan yang kami jalani. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tak terbatas
dan tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami selalu bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Engkau malam hari ini di dalam kebaktian doa kami. Mari Tuhan sertai dan pimpin, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Setiap pujian, firman, dan doa yang kami akan naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan membuka ibadah kami malam ini. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, di bulan Juli kemarin kita sudah sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap ibadah kita setiap minggu, yaitu kita berbicara tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Nah saudara, melalui pasal 5 dalam kitab Galatia ini, Paulus mengingatkan kita untuk tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi kita harus hidup di dalam roh. Dan untuk itu Paulus memberikan kepada kita contoh-contoh yang jelas untuk kedua hal ini. Mana hidup yang menurut perbuatan daging dan mana hidup yang dipimpin oleh roh. Nah, menariknya dari perbandingan kedua macam hidup itulah Paulus sebenarnya memberikan suatu pengajaran yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama ialah waktu Paulus mengemukakan contoh-contoh perbuatan daging ini, ia mengawalinya dengan kalimat perbuatan daging telah nyata. Kata nyata di sini menunjuk pada sesuatu yang sangat jelas atau sesuatu hal yang diketahui oleh banyak orang. Ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan itu sudah begitu menjamur, dan karena saking menjamurnya, maka apa yang sebenarnya tercela itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah, yang keliru. Karena apa? Karena banyak orang melakukannya. Nah, apa yang sudah terbiasa, apa yang sudah biasa, seringkali itu dianggap atau dipandang sudah tidak ada apa-apanya. Itu bisa dilakukan. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita hati-hati, perlu kita perhatikan. Kebenaran tetaplah kebenaran, meski hanya sedikit orang yang melakukannya. Dan kejahatan tetaplah kejahatan, meski banyak orang yang melakukannya. Jadi saudara, yang Paulus tekankan di sini ialah bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Itu sudah dilakukan, sudah menjamur di kalangan manusia. Itu yang menguasai kehidupan mereka. Kebenaran sudah dianggap tidak kebenaran lagi. Memutarbalikkan suatu fakta yang sebenarnya adalah kebenaran. Lalu yang kedua ialah hidup yang dipimpin oleh roh. Di sini Paulus memakai kata buah roh. Buah roh menyiratkan ketergantungan kita pada Sang penopang kehidupan kita, yaitu Allah. Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mencapai kehidupan yang dipimpin oleh roh dengan usaha kita sendiri, dengan tindakan atau kemampuan kita sendiri. Ketika kita melawan perbuatan daging, kita perlu bersandar pada Tuhan. Ketika kita berusaha untuk hidup dipimpin oleh roh,
maka kita perlu menggantungkan diri kita pada Allah, sehingga Allah memampukan kita untuk melakukan dan melawan keinginan daging kita. Nah saudara, ini bukan berarti bahwa kita menjadi pasif dan kita tidak perlu melakukan apa-apa, tidak. Yang dimaksudkan di sini ialah kita berusaha untuk hidup dalam roh sambil tetap memohon kepada Tuhan untuk menolong dan memampukan kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari kita bergulat untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran di dalam setiap perkataan kita, perilaku kita, dan tindakan kita. Sungguh sulit ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita melakukan berbagai hal yang memuaskan kedagingan mereka, seakan itu adalah hal yang wajar. Sementara kita mengetahui bahwa semua itu tidak berkenan di hati Tuhan. Pertentangan pun kerap terjadi dalam diri kita. Apakah seharusnya kita turut melakukan hal yang sudah dianggap wajar tersebut, atau kita tetap bertahan pada iman kita? Saudara, saat Daniel dan kawan-kawannya berada di Babel, mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup di tempat mereka yang baru. Namun Daniel dan kawan-kawannya tetap teguh mempertahankan kepercayaan mereka. Dalam tekanan demi tekanan yang mereka hadapi, fokus mereka kepada Tuhan itu tidak pernah goyah. Meski dengan melakukannya berarti bahwa mereka menentang perintah raja, namun integritas yang mereka jaga itu menggerakkan hati Tuhan untuk selalu memberikan pembelaannya kepada mereka. Dari waktu ke waktu Tuhan membawa mereka semakin tinggi dan nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Saudara yang terkasih, terkadang kita merasa lebih mudah untuk mengikuti arus dunia ini. Bahkan kita berharap bahwa Tuhan itu mengerti alasan kita untuk berkompromi dengan dunia. Ingatlah bahwa Tuhan memang tahu kondisi yang kita hadapi setiap saat, setiap hari. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tetapi itu bukan berarti bahwa Dia bisa memaklumi ketika kita berkompromi dengan dosa. Yesus mau agar kita menyikapinya dengan hikmat, sambil kita terus menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh lupa pada identitas kita sebagai umat Allah. Mintalah kepada Tuhan kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus agar kita mampu menjaga integritas hidup kita di hadapan Tuhan. Hidupilah kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Setiap hari, setiap detik, di dalam keseharian, dalam aktivitas kita. Nah saudara, peran Roh Kudus itu begitu pentingnya dalam hidup kita. Karena Ia adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam hidup kita orang percaya. Dengan demikian, jika kita selalu mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan mau mendengarkan suaranya setiap saat lewat firman Tuhan, maka kita akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan hidup kita tetap di dalam kebenaran Allah. Memang bukan perkara yang mudah untuk dapat melakukan semua perintah Tuhan. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menolong kita, untuk memampukan kita melakukan perintah Tuhan itu. Jadi saudara yang terkasih, perkuatlah komitmen dan tekad kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan benar sesuai firman Tuhan.
hidup di dalam Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita setiap saat. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita menyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk jemaat kita yang sakit dan yang bergumul dengan kehidupan mereka saat ini. Mungkin itu pergumulan pribadi mereka, keluarga, usaha, pekerjaan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dalam doa kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit atau yang sudah lama sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa yang akan menjamah mereka, memulihkan, menguatkan kehidupan mereka saat ini.
apapun situasi keadaan mereka sekarang, kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka, meneguhkan hati mereka untuk mereka selalu mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap obat dan perawatan yang mereka jalani saat ini, Tuhan bekerja lewat semuanya itu sehingga memberikan kekuatan dan pemulihan kepada diri mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang karuniakan hikmat, kekuatan, dan pertolongan, jalan keluar yang terbaik kepada mereka dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa tahu akan keberadaan kehidupan kami, pergumulan hidup kami. Kami berdoa Tuhan nyatakan kehendak-Mu, rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pelayanan yang ada dalam gereja kita. Kita berdoa untuk pelayanan yang ada di setiap bidang, di setiap komisi. Kita berdoa juga untuk para majelis hamba Tuhan yang bekerja sama untuk melakukan pelayanan ini. Kita berdoa juga untuk program-program yang masih akan dilakukan di dalam tahun ini, agar semua boleh berjalan baik di bawah pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini, baik itu di setiap bidang-bidang pelayanan dan di setiap komisi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati untuk setiap kepengurusan yang ada di setiap bidang dan komisi. Mereka boleh bekerja sama melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan pelayanan dalam gereja-Mu. Apapun program, rencana yang mereka akan lakukan di dalam pelayanan ini, mari Tuhan tolong agar pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan itu boleh memberkati banyak orang. Kami rindu pelayanan ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tolonglah kami juga untuk kami boleh memiliki motivasi yang benar ketika kami melakukan pelayanan ini. Tolonglah mereka dan mampukan mereka dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk renovasi gereja yang terus dikerjakan. Kita berdoa untuk para tukang agar mereka juga boleh bekerja dengan baik dan boleh menyelesaikan proses renovasi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang terus memimpin renovasi ini, sehingga segala sesuatu yang diperlukan untuk pengerjaan renovasi ini boleh Tuhan cukupkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga datang berdoa untuk renovasi gereja yang terus dikerjakan hingga hari ini. Kami percaya bahwa semua ini adalah campur tangan Tuhan bagi gereja-Mu, sehingga renovasi ini boleh dikerjakan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan sudah menuntun dan memimpin apa yang diperlukan, dana yang diperlukan, sehingga semua boleh tercukupi. Itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati dan memimpin pengerjaan renovasi ini, sehingga semua nanti boleh selesai tepat sesuai dengan yang direncanakan. Memberikan kekuatan kepada para tukang, Tuhan mampukan mereka, pimpin mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga mereka boleh menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Tuhan pimpin dan tolong untuk renovasi gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk kebaktian umum 1 dan 2 kita minggu ini. Kita berdoa agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
Kita juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kita yang akan melayani. Tuhan yang juga tolong mereka di dalam persiapan yang mereka lakukan. Secara khusus juga kita berdoa untuk Pendeta James yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga datang kepadamu malam hari ini untuk berdoa bagi pelayanan yang akan dilakukan dalam kebaktian umum kami pada minggu ini. Kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Kami berdoa agar ibadah yang akan dilakukan, kami percaya Tuhan boleh menuntun sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semua itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong dan mampukan rekan-rekan kami yang akan melayani, mulai dari penyambut, multimedia, sound, singer, pemusik, dan WL. Kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, kemampuan dalam persiapan mereka. Mereka boleh melayani Tuhan dengan baik. Secara khusus juga kami berdoa untuk Pendeta James yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong dan mampukan hamba-Mu ini di dalam segala sesuatu yang dia akan persiapkan di dalam pelayanan firman ini. Mampukan dia, berikan hikmat, kemampuan untuk boleh mempersiapkan diri di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah ibadah yang akan kami lakukan itu memuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah menuntun kami di dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian yang telah kami nyanyikan itu memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu menjadi berkat bagi setiap kami, meneguhkan dan memimpin hidup kami untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan doa-doa yang sudah kami naikkan, panjatkan di hadapan-Mu, kami tahu bahwa Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kami akan beristirahat malam hari ini, kiranya penjagaan, perlindungan dari Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup kebaktian doa kami malam ini. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.